Salam Bapak Ibu. Shalom. Selamat Natal kami ucapkan pada hari ini di Natal Raya di tahun 2020 ini. Penyertaan Tuhan begitu sempurna bagi setiap kita. Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk ada di rumahnya, untuk bersuka cita merayakan hari kelahiran Tuhan. Amin. Ada berapa banyak di sini yang bersuka cita merayakan kelahiran Tuhan? Mari setiap kita yang bersuka cita, saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari kita sapa dulu kiri kanan kita. Katakan dengan salam sehati, Salam, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Berikan senyuman yang termanis Bapak Ibu. Kalau boleh dibuka sebentar maskernya biar kelihatan senyumnya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Pada perayaan Natal ini Tuhan, hari kelahiran-Mu, kami bersyukur Tuhan, Kau masih berikan kami kesempatan Bapa yang baik, bersama dengan anak-anak-Mu, bahkan Tuhan saudara-saudari kami yang dapat mengikuti ibadah dari rumah-rumah Tuhan, bahkan lewat gelombang radio. Biarlah mereka juga Tuhan tidak berkurang sukacitanya Tuhan, sekalipun tidak bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan Yesus, sukacitamu melimpahi setiap kami anak-anak-Mu yang mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Engkau melawat setiap kami, jangan seorang pun Tuhan lalui. Engkau melawat negeri kami, Engkau melawat bangsa kami ya Tuhan Yesus. Dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan saat kami bertemu dengan Tuhan. Dan kami mau memuliakan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian di hadapan-Mu ya Bapa. Dengan segenap hati kami Tuhan Yesus. Sebab inilah Tuhan Natal yang terindah. Saat kami bertemu dengan Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau. Kami membuka hati kami Tuhan. Lahirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, kami satukan hati kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya dan diberkati bersama-sama dengan saya katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Natal terindah dalam hidupku, waktu-Mu bertemu Yesusku. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku.
limpahkan sukacita bagi setiap kita. Natal terindah dalam hidupku, waktu ku bertemu Yesus. Saat ku tahu juru selamatku telah lahir di hatiku. Saat terindah, Saat terindah dalam hidupku, waktu ku mengenal Yesusku. Kau penuhiku dengan kasih-Mu, bahagia di hatiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. segenap hatiku Tuhan, Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. jiwa kami memuliakan Tuhan. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku memuliakan nama-Mu. Kau yang terindah bagiku. mari Bapak Ibu saja katakan. Jiwaku pun Kami mau bersuka di dalam Tuhan. Dengan segenap hati kami, mulut kami penuh dengan pujian Tuhan. Haleluya. Kau yang terindah. Sama-sama kita katakan segenap hati kami Tuhan. Jiwaku pun memuliakan nama-Mu. Segenap hatiku bersuka di dalam-Mu, dan mulutku kan memuji nama-Mu. Kau yang terindah bagiku.
Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Namamu besar, Hosana, kasih-Mu besar. Hosana. Hosana bagimu. Haleluya. Ku nyanyi Hosana, ku sembah Tuhan, ku sembahkan, ku kasih Kau Yesus. Ku sembahkan, ku nyanyi Hosana, mari nyanyikan Hosana. Dengan segenap hati kami bawa Tuhan kepadamu. Persembahan kami, nyanyian pujian kami Tuhan. Kau Yesus, ku sembah Tuhan, ku sembahkan. Mari dengan segenap hati Bapak Ibu saja katakan, ku nyanyi. Hosana bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami kasih Tuhan dengan segenap hati kami. Oh, mari saya mengajak setiap kita bangkit berdiri, katakan ku nyanyi Hosana.
Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya tidak ada yang binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang dapat kami ucapkan selain kami ucapkan terima kasih ya Bapa. Bahkan kami boleh ada sampai saat ini di titik ini, semua bukan karena kuat gagah kami. Engkau Tuhan yang menyertai kami. Engkau Tuhan yang ada selalu bersama kami, menjadikan kami kuat melewati segalanya. Bahkan firman-Mu berkata, Engkaulah yang mengikat pinggang kami dengan keperkasaan. Engkau yang membuat jalan di depan kami rata. Engkau memberikan perisai keselamatan bagimu. Tangan kanan-Mu menyopang kami Tuhan, dan kemurahan-Mu membuat kami besar. Terima kasih Tuhan buat sepanjang tahun ini Bapa. Terima kasih untuk segala berkat sukacita. Terima kasih untuk seluruh air mata. Terima kasih untuk setiap langkah demi langkah yang kami jalani. Kami tahu Tuhan ada bersama kami, dan kami percaya di depan kami Tuhan, janji firman Tuhan akan tergenapi dalam hidup kami. Masa depan sungguh ada, dan harapan kami tidak akan hilang. Kami tidak akan melihat Tuhan dengan mata kami. Kami tidak akan melihat apa yang kami lihat dengan mata saat ini Tuhan. Kami mau memandang seluruh janji Tuhan. Kami percaya Tuhan Allah kami ada bersama kami sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan bagi kami. Kami Tuhan akan terus berlari. Kami akan melompati tembok. Kami akan menerobos setiap pintu, meraih setiap janji Tuhan dalam hidup kami. Dan dengan iman kami berkatakan, di hari momen kelahiran-Mu Tuhan, kami percaya keluarga kami akan Tuhan pulihkan. Pekerjaan hidup kami akan Tuhan angkat naik tinggi. Oh, bahkan kota dan bangsa kami akan Tuhan pulihkan. Kami akan melihat lawatan terbesar dan terakhir, penuaian yang terbesar dan terakhir terjadi atas negeri kami. Diberkatilah Engkau Indonesia. Kami lepaskan damai sejahtera atas-Mu. Bangkitlah dan menjadi teranglah. Inilah saatnya untuk Engkau bangkit Indonesia. Segala kutu, perhambaan dan dosa telah dipatahkan. Seluruh tawanan telah dibebaskan. Indonesia bagi Tuhan pemulihan atas negeri kami. Berkati negeri kami, berkati pemerintahan, berkati para pemimpin-pemimpin Tuhan. Bahkan khususnya Bapa bagi pemimpin rohani Tuhan. Engkau memberikan hikmat, kekuatan bagi hamba-hamba-Mu. Bahkan visi yang besar untuk menyiapkan satu umat yang layak dan membawa seluruh umat Tuhan melaksanakan amanat agung. Terima kasih Bapa, Engkau luar biasa. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersuka cita, kami mau beria-ria lebih lagi dalam Tuhan. Kami siap, hari umat Tuhan yang siap. Bersama dengan saya katakan, amin. Ada berapa banyak di sini yang bersuka cita, sebab Tuhan memberikan sukacita yang berlimpah-limpah bagi setiap kita. Sebelum kita bersorak-sorai lebih lagi, izinkan saya bertanya, adakah dari antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mohonkan dilambaikan tangannya. Bapak, ada satu di sebelah kiri, dua di sebelah kanan, tiga, adakah lagi? Kami mengucapkan selamat datang di tempat ini. Kita bukan orang asing lagi, kami berharap di hari-hari yang akan datang kita boleh bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan bagi kita. Kesukaan besar bagi setiap kita. Haleluya. Hata Jesusi Tua doi banasi yang surgoi me batu
masih mau lagi bersukacita di hadapan Tuhan, amin. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Kalau orang yang mengeluh-ngeluhkan rajanya, pasti ada benderanya. Amin. Amin. Mari kita angkat panci-panci kita. Apakah amplop, apakah sapu tangan. Angkat tinggi-tinggi pancimu. Kemuliaan bagi raja segala raja. Glory. Dimuliakan Tuhan. Glory. Muliakan Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Gloria. Muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sukacitamu. Gloria. Glory. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Haleluya. Kami lagi lebih lagi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat sukacita yang berlimpah-limpah bagi setiap kami. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman. Juru selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi sang gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru selamatku. Akui Kau Tuhan bagiku, Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kami bersyukur Tuhan pada saat dimana Tuhan tuntun kami boleh sebagaimana ada sampai pada akhir penghujung tahun ini Tuhan. Adapun kami boleh sebagaimana ada hingga di akhir tahun ini Tuhan. Semua itu oleh karena kebaikan. Ada banyak teman-teman kami, orang-orang yang telah Tuhan panggil dari kehidupan sementara ini. Ada banyak keluarga yang menangis, berduka oleh bencana yang luar biasa yang melanda permukaan bumi ini. Tapi sampai saat ini Engkau Tuhan izinkan kami boleh tersenyum, boleh bersukacita, boleh bersyukur. Itu oleh karena anugerah Bapa. Bukan oleh karena kekuatan kemampuan kami untuk kami boleh menjaga diri kami supaya terhindar dari masalah ini, terhindar dari malapetaka ini. Tapi karena Engkau ada bersama dengan kami. Kau menjadi sahabat bagi kami, pelindung bagi kami Tuhan. Sehingga kami tetap boleh ada sampai pada siang hari ini.
Kami masuk dalam peringatan perayaan hari kelahiran-Mu. Tapi kami tidak ingin hanya sebatas memperingati Tuhan. Tapi justru kelahiran-Mu atas setiap hidup kami, pribadi kami, benar memberikan pertumbuhan rohani menuju kepada kedewasaan. Sehingga ketika tantangan dan masalah ini boleh terjadi, kami boleh berpikir dewasa bahwa memang Tuhan sedang membawa kami ke masa-masa transisi. Kami sedang dibawa ke bangku-bangku ujian, sehingga kami tetap bertekun untuk boleh belajar lebih banyak lagi tentang segala kehendak-Mu. Ini kami Tuhan saat siang hari ini, kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu, kami mau belajar dari firman-Mu, sebab hanya oleh karena firman-Mu kami boleh ada sampai saat ini. Dan di dalam firman-Mu kami mau berjalan terus sampai pada akhirnya Engkau menghentikan setiap langkah kami sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Salam, selamat hari Natal buat Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Syukur bagi Dia yang telah menyerahkan kesempatan ini kita boleh masuk dalam Natal tahun 2020 yang sebentar lagi kita akan menyeberang ke tahun 2021. Berbicara tentang hari yang akan datang, hampir semua manusia tidak dapat memastikan apa yang akan terjadi dan apa yang harus dihadapi. Namun dengan tegas Alkitab telah menubuatkan bahwa keadaan yang kita lalui, yang kita hidupi di hari-hari yang akan datang tidak akan semakin baik. Nah, sehingga kalau keadaan ini tidak akan semakin baik, hal apa yang Tuhan kehendaki untuk boleh saudara dan saya kerjakan? Konsep kekristenan yang bagaimana yang harus kita miliki? Kalau mungkin selama ini kita bisa hidup nyaman, tidak ada gangguan yang berarti, yang mungkin kita memiliki suatu cara hidup kekristenan yang biasa-biasa, yang kita anggap bahwa keadaan itu sudah terbiasa. Namun Tuhan menuntun kita sejak awal tahun 2020 kepada suatu pergumulan yang sangat sulit untuk boleh dipecahkan. Bahkan berbagai ragam teknologi kemampuan intelektual manusia untuk boleh memecahkan persoalan ini seakan-akan tidak mendapatkan jawaban. Menjelang akhir tahun ini ada muncul suatu bentuk kesempatan bagaimana kita bisa keluar dari pandemi ini. Informasi kehadiran vaksin yang menolong manusia boleh terhindar dari pandemi. Konon tiba-tiba Inggris, sebuah negara maju, kedatangan varian baru daripada virus ini yang mungkin teramat sulit, bahkan lebih sulit untuk dipecahkan oleh para ahli. Nah, hal ini menjadi sebuah bahan pemikiran yang menyita banyak perhatian para ahli dan kita kaum awam yang tinggal di pedesaan atau jauh dari pusat-pusat perkembangan teknologi. Tetapi yang pasti tidak ada suatu hal yang Tuhan tuntut dari saudara dan saya ketika Tuhan izinkan keadaan ini boleh terjadi. Sehingga di tahun 2021 sebenarnya Tuhan sedang mengajak kita untuk naik ke dimensi kerohanian yang lebih tinggi. Bukan seperti biasa-biasa saja. Jadi jangan mau kita terperangkap dengan rutinitas, sementara Tuhan sedang bergerak dengan cepat untuk merencanakan sesuatu sesuai dengan apa yang Alkitab tulis tentang peristiwa kedatangannya yang kedua kali. Jadi di Natal ini kita tidak merayakan Yesus lahir, cuma sekedar kita mengingat ada suatu memori yang sangat luar biasa yang Tuhan anugerahkan bagi orang percaya bahwa Yesus pernah lahir. Dan biasanya kalau ulang tahun seseorang itu kita rayakan ketika yang bersangkutan masih hidup. Nah, dari perayaan Natal ini dapat kita pahami
bahwa memang Yesus berulang tahun karena dia hidup sampai hari ini dan untuk selama-lamanya. Nah, kenapa dia hidup untuk selama-lamanya? Itu untuk kepentingan saudara dan saya. Itu untuk sesuatu kebaikan yang Tuhan rancangkan bagi saudara dan saya. Di mana dia merindukan saudara dan saya juga bisa memperoleh hidup untuk selama-lamanya. Katakan amin saudara. Ini yang kita kejar. Ini yang kita lakukan ketika kita menjadi orang yang percaya. Nah, ketika kita bicara tentang perayaan Natal, dikatakan dalam suratan Tuhan dan Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Jadi kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Yesus datang ke dunia ini menjadi terang. Semua orang membutuhkan terang. Sehingga dengan berbagai macam cara, teknologi mencoba menyingkapkan bagaimana terang itu terus ada. Kehadiran listrik, sehingga kita bisa memanfaatkan malam yang gelap itu untuk beraktivitas dan juga untuk melakukan banyak hal. Dari sini kita belajar bahwa memang terang itu sangat dan sangat penting. Sehingga dalam sejarah penciptaan bumi ini, kalau saudara bisa baca dalam kitab Kejadian yang pertama, ayat yang pertama sampai ke-4. Suatu hal yang diciptakan oleh bumi ketika bumi ini telah ada dalam keadaan kosong, dalam keadaan gelap. Yang diciptakan adalah terang. Dia tidak menciptakan tanaman, hewan dan lain sebagainya, apalagi manusia, sebelum terang itu dinyatakan ada di tengah-tengah permukaan bumi ini. Jadi betapa pentingnya terang itu harus dimiliki oleh setiap orang. Tapi suatu saat terang yang telah Tuhan ciptakan di hari yang pertama itu, konon kurang begitu mendapatkan kemurnian. Nilai hakikat daripada terang Allah itu dalam kehidupan kita sebagai manusia yang berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ketiga Kejadian pasal 1 ayat yang ketiga dikatakan, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Kemudian diakui oleh Tuhan itu sendiri, Allah melihat bahwa terang itu baik. Nah, jadi kenapa Yesus terlahir dan datang ke dunia ini? Sebab dia adalah terang. Dan dia adalah terang yang sesungguhnya. Terang yang baik yang pernah diciptakan oleh Tuhan dalam sejarah penciptaannya. Namun di tengah perjalanan waktu, perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, terang yang kita terjemahkan menjadi sebuah kebenaran, itu sering disalahgunakan oleh manusia. Sehingga muncul terang-terang yang palsu, kebenaran-kebenaran yang palsu. Nah, kan tetapi Tuhan tidak mengizinkan manusia itu untuk lari dari kebenaran yang sejati dan terang yang asli, terang yang sesungguhnya. Supaya manusia itu tetap sesuai dengan peta gambar diri Allah sebagaimana dia menciptakan Adam dan Hawa. Supaya kita bisa menjadi Adam di generasi yang terakhir untuk boleh masuk ke dalam surga yang telah disediakan. Maka Tuhan menuntut kita untuk mengubah cara kebenaran kita, mengubah terang hidup kita menjadi terang yang sesungguhnya. Sehingga dalam Yohanes 1 ayat 9 dikatakan di sini, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sudah datang ke dalam dunia. 2000 tahun yang lalu terang yang sesungguhnya itu sudah datang ke dunia ini. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau memang Yesus mengakui dirinya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Orang yang berjalan dalam kegelapan sudah barang pasti dia akan selalu menyimpan sesuatu yang kurang berkenan di hati Tuhan. Sehingga pencuri harus datang pada waktu gelap. Pencuri harus datang dalam keadaan-keadaan di mana kita mungkin terlena.
Sehingga terang itu dituntut oleh Tuhan untuk tetap menyala dalam hidupmu dan hidup saya. Untuk itu Yesus datang ke dunia ini. Tuhan tidak menuntut kita untuk menjadi terang yang kelap-kelip seperti pohon Natal kita ini. Indah dan cantik kelap-kelip ini Bapak Saudara. Sering dalam cara hidup kita yang kelap-kelip ini menjadi suatu hal yang menarik. Kekristenan yang kelap-kelip ini jadi kenikmatan bagi kita. Tapi yang pasti terang yang sesungguhnya menerangi setiap orang dan sedang ada di dalam dunia ini. Sekarang jawabannya bergantung kepada kita. Apakah terang itu telah menyinari kehidupan saya? Dan apakah terang yang menyinari kehidupan saya itu kembali menjadi terang bagi dunia ini? Nah, suatu hal yang kita perlu renungkan Bapak Ibu Saudara. Dikatakan dalam Yesaya 60 ayat 19 sampai 20 berbicara tentang terang yang diberikan oleh Bapa di surga melalui Yesus Kristus, yaitu terang yang sesungguhnya. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi memberi terang pada malam hari, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Jadi hidup kita sebagai anak Tuhan, Yesus datang ke dunia ini supaya kita itu bukan hanya sekedar terang seperti matahari yang konon setelah sore hari dia akan menyembunyikan diri, dibungkus dengan kegelapan malam. Atau suatu saat manusia itu bisa menikmati ada bulan menjadi penerang di waktu malam. Sehingga kita bisa menikmati alam ini secara manusiawi. Tetapi dikatakan ketika Yesus itu datang ke dunia ini sebagai terang. Dalam arti rohani saudara dan saya tidak membutuhkan matahari lagi. Dalam arti rohani kita tidak membutuhkan bulan lagi. Sebab apa? Sebab Tuhan telah menjadi penerang abadi bagi kita saudaraku. Nah sekarang, untuk apa terang itu datang dalam diri saya? Untuk apa terang dunia itu diturunkan oleh Bapa di surga ke bumi ini kepada saudara dan saya? Nah di ayat 20 dengan tegas dikatakan, bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam. Nah, bulan yang tidak surut, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Dari penafsiran ayat ini saya dapatkan, ternyata ketika kita hidup dalam masalah, hidup dalam zona merah, hidup di dalam pandemi, bahkan berbagai kesukaran, Tuhan memberikan suatu resep, suatu obat, suatu solusi bagi saudara dan saya, itu untuk menerima terang yang daripada Tuhan. Di mana dikatakan Tuhan akan mengusir perkabungan kita, akan mengakhiri perkabungan kita, mengakhiri masalah kita, mengakhiri pandemi, mengakhiri segala sesuatu apa yang menakut-nakuti kita. Karena apa? Saudara dan saya telah diterangi oleh Tuhan dan terang itu telah ada dalam dirimu dan diri saya. Amin. Nah jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kehadiran Yesus ke dunia ini datang dia menjadi terang dan memberi terang bagi saudara dan saya supaya kita menjadi cahaya kemuliaan Allah di permukaan bumi ini. Jadi mungkin tahun 2021 persoalan akan semakin pelik. Berbagai cara dilakukan oleh manusia untuk boleh mempersempit ruang gerak pandemi. Berbagai cara dikembangkan untuk boleh menekan masalah-masalah yang akan terjadi tahun 2021. Sekarang kita bicara tentang masalah kesehatan. Mungkin tahun depan bicara tentang masalah ekonomi, masalah politik, masalah sosial, masalah budaya. Ada banyak hal-hal yang di mana kita, saudara dan saya terlibat di dalamnya. Nah jadi kalau kita bisa melihat kenapa dan untuk apa Yesus harus hadir ke dunia ini menjadi terang yang sesungguhnya, itu untuk memperjelas keyakinan Bapa dan saya, keyakinan saudara dan saya bahwa memang Yesus itulah satu-satunya solusi dan jawaban dari setiap pergumulan masalah yang akan kita hadapi di hari-hari yang akan datang. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siapa kita saat Yesus ada dalam hidup kita? Ini menjadi sebuah pertanyaan yang kita jawab masing-masing. Dan ini adalah pilihan bagi saudara dan saya.
Isa doa sonari duka seorang Yesus di buga sangoluk. Natal menuntut ada suatu pembaharuan cara berpikir, pembaharuan cara bertindak, pembaharuan secara mental dan moral kita sebagai umat yang beragama, sebagai seorang Kristen. Betapa pentingnya terang itu harus hidup dalam diri saya. Bagaimana saya bisa berjalan di dalam kegelapan yang sedang saya alami dalam kehidupan di dunia ini, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semalam hampir semua gereja masuk dalam perayaan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, kenapa harus malam? Tanggal 24. Semua di permukaan bumi ini malam dilakukan. Sebenarnya bukan hanya sekedar kebiasaan atau tradisi gereja. Tapi justru kenapa harus malam? Karena pada waktu malam kita dapat menikmati secercah sinar terang yang dipancarkan di tengah kegelapan itu. Kalau di siang hari mungkin lampu ini tidak berfungsi, tidak menjadi suatu hal yang menarik perhatian. Tapi ketika ada kegelapan, satu lilin yang dinyalakan di kegelapan itu akan menarik perhatian semua orang yang ada dalam ruangan itu. Nah, sekarang kenapa malam dilakukan Natal tanggal 24 itu? Untuk kembali menjadi sebuah pesan bagi saudara dan saya. Bagaimana terang itu menjadi daya tarik, memiliki daya tarik tersendiri. Sehingga saya memperhatikan terang itu, yaitu Yesus. Nah ini. Jadi lebih sakral perayaan tanggal 24 malam itu dirayakan oleh semua gereja. Karena di sanalah lilin diperlukan, di sanalah segala keindahan lampu-lampu bisa dipamerkan, saudara. Kalau siang hari kurang begitu efektif. Nah, sama halnya ketika dunia ini dilanda oleh kegelapan. Dunia ini dilanda oleh masalah. Mental keagamaan manusia itu sedang diutak-atik oleh dunia ini. Saat itulah muncul Yesus sebagai terang. Menjadi daya tarik tersendiri dalam kehidupan saudara dan saya. Jadi kalau bukan Yesus lagi yang menyita perhatianmu, memasuki tahun 2021, berarti terang itu belum ada dalam dirimu. Dan ingat, masalahmu tidak akan pernah mendapatkan jawaban. Jawaban yang satu-satunya yang harus kita tangkap saat ini, jadikan hidupmu terang, sebab Yesus itu telah datang menjadi terang yang abadi dalam kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dikatakan di sana, sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu, masalahmu, pergumulanmu, kegagalanmu akan berakhir. Jadi jawaban satu-satunya, jadilah engkau menjadi terang. Yakinkan dirimu bahwa lewat kehadiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dikatakan dalam 1 Tesalonika 5:5, kita semua menjadi anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Kemampuan seseorang untuk melakukan kejahatan lebih berpotensi pada waktu gelap. Saya kembali cerita tentang nuansa putih di gereja kita yang baru. Mungkin ada pendapat orang pada saat itu, janganlah yang putih pak. Nanti cepat kotor. Mau hitam, mau putih, mau biru, semua itu cepat kotor. Cuma respon warna apa yang lebih sensitif ketika ada kotor? Warna putih. Nuansa putih. Kenapa? Dengan hanya satu biji benda terletak di lantai yang putih itu akan menarik perhatian kita. Dan kita akan berupaya untuk membersihkannya. Sekarang Tuhan menuntut hal yang sama. Kalau hidup kita ini putih, sekecil apa kotoran, kejahatan, dosa yang tersimpan di pikiran, di hati dan praktek kehidupan kita, jelas kelihatan. Dan kita akan berupaya untuk membersihkannya. Amin, saudara. Ini yang dituntut oleh Tuhan, makanya terang itu dihadirkan. Kalau ruangan ini gelap, kita tidak tahu apa yang ada di lantai ini. Kekotoran apa yang ada dalam ruangan ini. Tapi justru karena ruangan ini terang benderang, hidupmu terang benderang, sesuatu yang mungkin menodai kehidupanmu itu akan bisa saudara lihat, saudara koreksi, dan saudara perbaiki. Amin.
Untuk itulah peranan daripada terang Tuhan itu harus hadir. Untuk itulah Natal itu berbicara tentang terang Tuhan. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita semua menjadi anak-anak terang. Dan anak-anak siang bukanlah anak-anak malam atau orang-orang kegelapan. Orang yang melakukan kejahatan itu anak-anak dalam kegelapan. Dia tidak lihat yang baik. Di pikirannya hanya yang jahat. Nah, kemudian di dalam Efesus pasal 5 ayat 9, bangkit dan menjadi terang dikatakan di sini, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi betapa pentingnya terang itu harus ada dalam diri saya. Karena ketika ada terang dalam diri saya akan berbuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Nah, Tuhan menuntut kita di akhir zaman ini untuk menjadi orang yang baik, orang yang adil, orang yang jujur, orang yang tulus, terutama orang yang benar. Jadi kebenaran itu harus terlihat, Bapak-Ibu Saudara. Kebenaran yang tidak terlihat adalah membenarkan diri. Sering kita membenarkan diri untuk meyakinkan dunia bahwa kita benar. Tapi di hadapan Tuhan belum tentu. Sehingga Tuhan menuntut kita putih seperti ruangan ini. Satu biji benda terletak di lantai. Selain daripada warna putih akan menarik perhatian kita. Sehingga mau tidak mau ruangan itu harus bersih. Harus dibersihkan. Itulah yang dituntut oleh Tuhan. Kenapa kita diterangi oleh Kristus? Kenapa terang itu hadir dalam perayaan Natal? Supaya kita bisa mengkoreksi hal-hal apa yang ada nyangkut dalam kehidupanku. Apakah memang saya masih kudus, masih suci? Apakah saya masih menyimpan sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan saya? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Terang itu berbicara tentang bagaimana Tuhan sedang menuntun langkah-langkah kita. Orang yang berjalan dalam kegelapan cenderung dia akan tersandung dan tidak sampai kepada tujuan. Sehingga kalau hidup kita ini adalah sebuah perjalanan, Tuhan sedang menuntun kita untuk melangkah di alam yang terang. Sehingga dalam Yesaya 9 ayat 1 dikatakan di sini, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapakah yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk? Karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari kakinya terantuk karena terang tidak ada dalam dirinya. Kita bisa tersandung, kita bisa gagal, kita bisa menjadi jahat. Karena apa? Karena terang itu tidak ada dalam diri kita. Sehingga betapa pentingnya terang itu harus saudara dan saya miliki. Supaya kita tak berjalan dalam langkah-langkah yang ditetapkan oleh Tuhan. Bukan atas keinginan atau nafsu kedagingan kita menguasai kita, saudara. Itu manfaat terang yang sesungguhnya. Kemudian dikatakan dalam Yesaya 42 ayat 16. Aku mau memimpin orang-orang buta di jalan yang tidak mereka kenal. Dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan yang tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka. Pasti akan kulakukan. Sering kita tidak mengerti jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan ini. Sering kita protes ketika Tuhan menuntun kita dalam sebuah keadaan. Namun yakinkan Bapak Ibu Saudara, kalau memang terang Tuhan itu ada dalam dirimu, maka dialah yang menuntun kita ke jalan-jalan yang tidak kita mengerti dan kita ketahui. Tapi yang jelas ketika Tuhan memimpin kita, Allah berserta kita, sudah barang pasti setiap jalan yang kita lalui bersama dengan Dia akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Amin. Biasa kalau kita mengawali sebuah tahun ada perencanaan. Tahun ini saya mau bikin ini. Tahun ini yang saya kerjakan. Tahun ini akan saya perbaiki yang begini dan lain sebagainya. Itu ada bicara tentang program. Tapi sering program kita itu berseberangan dengan programnya Tuhan. Tuhan sudah berbicara, silakan jalan dari sini. Tapi logika kita bekerja, tidak mungkin Tuhan. Ada jalan pintas. Ngapain begitu repot-repot melakukannya?
Saya bayangkan orang Israel berjalan 40 tahun. Di padang gurun, naik gunung, turun lembah, menyeberangi laut, menyeberangi sungai. Itu jalan Tuhan. Kalau jalan yang pernah dilalui nenek moyang mereka 3 minggu sampai di tanah Kanaan. 3 minggu. Tapi karena itu jalan Tuhan, orang Israel sebagian besar setia akan jalan Tuhan. Bukan berarti ketika mengikut jalan Tuhan itu segala sesuatunya mulus, tidak. Justru mereka menemukan padang gurun yang luas, yang penuh dengan tantangan. Mereka susah untuk dapatkan air, mereka susah dapatkan makan. Bahkan ada lautan terbentang di hadapan mereka yang tidak bisa diseberangi. Tapi karena itu adalah jalan Tuhan yang tidak dimengerti oleh Musa dan pengikutnya, Tuhan siapkan yang terbaik. Ada suatu pergantian persepsi, pergantian pemahaman. Pada waktu Musa menghadap Firaun, dia bawa tongkat. Tuhan suruh Musa menghadap Firaun, pamit. Minta izin dari dia supaya bangsa itu dibawa keluar. Apa yang terjadi? Firaun tidak mau. Bagaimana supaya Firaun yakin bahwa memang Musa itu dipakai oleh Tuhan? Maka Tuhan berkata, lemparkan tongkatmu. Lemparkan. Berubah menjadi ular. Musa hampir lari karena dia lihat ular. Berbahaya. Tapi Tuhan berkata, jangan lari, pegang ekornya. Artinya ular yang berubah menjadi tongkat itu bukan tongkat Musa yang pertama. Sudah tongkat yang diurapi oleh Tuhan. Itulah yang menentukan langkah perjalanan Musa untuk bisa berhasil. Terbentang laut merah di hadapannya. Ada Firaun di belakang untuk membinasakan mereka. Dengan tongkat yang berasal dari Tuhan. Yang tidak dimengerti oleh Musa. Pukul air itu karena dia pukul kemudian dia terbelah. Kami kehabisan air minum, kata orang Israel. Di mana kau Musa? Di mana Tuhan itu? Batu dipukul keluar air. Karena itu bukan tongkat biasa lagi. Tapi tongkat yang berasal dari Tuhan. Tahun 2021 Tuhan berikan tongkat yang baru bagi kita semua. Amin. Kita akan melihat persoalan itu diselesaikan dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Karena persoalan ini sudah masuk ke dimensi yang lebih sulit. Kemampuan manusia terbatas untuk menyelesaikannya. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah terbatas untuk menolong kita. Sebab apa? Saudara dan saya adalah umat kepunyaannya. Saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan. Saudara dan saya ingin dimanjakan oleh Tuhan. Dan saudara dan saya ingin hidup bersama Dia untuk selama-lamanya. Betapa mulianya saudara dan saya dengan saya di hadapan Tuhan. Yang mungkin orang lain berkata bahwa kita bukan siapa-siapa. Tapi saat ini engkau adalah umat kepunyaanku, imamat yang rajani, bangsa yang kupilih, yang kutetapkan, kepadamu aku berkenan. Ingat Bapak Ibu Saudara, 2021 tantangannya semakin berat. Saya tidak menakut-nakuti. Tapi walaupun tantangannya semakin berat, Tuhan tidak pernah melepaskan tanganmu. Dia pegang terus, dia pegang terus. Dia jagai kehidupanmu, keluargamu, ekonomimu, rumah tanggamu, bahkan seluruh apa yang menjadi rencanamu dalam kebenarannya. Saya percaya Tuhan sedang membuka jalan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh, kuatkan dan teguhkan imanmu. Kalau memang sungai Jordan itu harus kita seberangi. Bangsa Israel ketika akan memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, ada sungai yang deras, sungai Jordan. Itu penghalang yang sangat luar biasa tantangannya. Sudah capek 40 tahun berjalan. Tiba-tiba mereka sudah hampir sampai di tanah perjanjian. Akan meraih hadiah yang Tuhan berikan, yaitu tanah Kanaan. Tiba-tiba ada sungai yang deras. Yang harus diseberang. Dan di balik sungai itu di seberangnya ada musuh yang cukup berat. Tapi Tuhan berkata, suruh para imam angkat tabut perjanjian itu. Mereka di barisan terdepan. Dan pada saat tabut perjanjian simbol kehadiran Tuhan bagi bangsa Israel, kaki orang Lewi menyentuh air di sungai Jordan. Air itu meluap sampai ke hulu, saudara. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang tidak mungkin akan jadi mungkin di tahun 2021. Saudara dan saya akan disertai oleh mujizat Tuhan.
Karena mujizat itu adalah pengalaman-pengalaman yang ingin Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Coba gereja kita di tengah pandemi Tuhan berikan mujizat. Ini suatu hal yang menurut pikiran saya sangat sulit untuk bisa saya ceritakan. Kalau orang bertanya bagaimana caranya Bapak dan jemaat itu membangun gereja itu. Saya sulit untuk menceritakan. Hanya saya berkata, memang ini adalah musim mujizat Tuhan sedang berikan bagi kita. Amin saudara. Jadi saksikan, rasakan, alami mujizat daripada Tuhan itu. Sehingga di Natal tahun 2021 kita mampu berkata, Tuhanku ajaib. Dia baik bagi saya. Amin saudaraku. Amin. Mari bangkit berdiri. Terima kasih Bapa di surga buat perkenanan-Mu atas setiap kami. Yang memberikan kami gambaran-gambaran kehidupan yang harus kami lakukan ketika kami memasuki dekade waktu yang baru 2021 sampai seterusnya sebelum Engkau datang. Kami tidak ingin terlena fokus dengan masalah atau keadaan yang susah yang terjadi di dunia ini. Tapi kami ingin tetap fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah memberikan tongkat Musa itu kepada kami. Untuk kami bisa melakukan hal-hal yang ajaib oleh karena Tuhan. Kami akan menyaksikan ada mujizat di depan mata kami Tuhan. Sehingga kami akan tetap berkata Tuhan kami baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Tiada kata-kata penyesalan. Tiada kata-kata yang bersungut-sungut. Kepahitan, dendam, amarah yang kami simpan dalam diri kami. Sebab Engkau mengkehendaki kami kudus sebagaimana umat Israel pada saat mereka akan menyeberangi sungai Yordan. Yosua berkata kepada bangsa Israel, kuduskan, kuduskan hidupmu. Besok kita akan mengalami mujizat. Mujizat itu nyata Bapak Ibu Saudara. Mari renungkan baik-baik Tuhan sedang bekerja pada saat ini dalam kehidupan kita. Ampuni kami Tuhan dalam setiap ketidaksempurnaan kami untuk boleh percaya akan mujizat. Di tengah-tengah kesulitan yang ada di hadapan kami juga melihat ada Tuhan berdiri di hadapan kami. Kalau Goliat ada di hadapan kami menjadi ancaman, Daud tidak melihat Goliat itu sebagai seorang raksasa, tapi dia melihat ada Tuhan di belakang Goliat yang sangat luar biasa. Sehingga dengan iman, dengan hanya sebuah batu, dia menumbangkan Goliat raksasa itu dan dia meraih kemenangan, kesuksesan dan keberhasilan. Ini kami Tuhan. Seorang Daud yang berkenan di mata Tuhan, yang mengandalkan Tuhan di atas segala persoalan yang sedang terjadi dalam kehidupan kami. Kami ingin merobohkan Goliat-Goliat yang ada di hadapan kami, supaya kami boleh masuk di tanah perjanjian itu. Hadirlah Engkau Tuhan dalam hati jiwa pikiran kami. Untuk kami bisa merubah cara berpikir kami dari konsep yang lama. Sebab tahun 2020 akan berlalu. Tuhan berikan suatu konsep yang baru tahun 2021. Dan kami percaya di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah gejolak yang terjadi hari-hari di bumi ini, kami mampu berkata Tuhan bahwa kami adalah pemenang dan lebih daripada pemenang yang sanggup mengalahkan segala tantangan dan masalah. Sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Allah adalah Immanuel yang selalu berjalan bersama dengan kami. Terima kasih berkati sidang jemaat-Mu ini Tuhan. Jagai kehidupan mereka. Engkau kuatkan, teguhkan hati mereka Tuhan. Untuk mereka boleh menyeberang ke tahun 2021 dengan harapan yang baru, semangat yang baru, iman yang baru. Sehingga kami akan mampu menuai di tengah-tengah badai. Kami mampu menuai di tengah-tengah banyaknya persoalan. Sebab itulah Tuhan panggil kami. Tuhan izinkan kami boleh hidup sampai pada akhir tahun ini. Terima kasih ya Tuhan atas berkat firman-Mu yang menjagai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya firman Tuhan itu yang menguatkan bagi setiap kita. Amin. Bapak Ibu sambil mempersiapkan seluruh persembahan kita di amplop yang telah kami sediakan di bangku Bapak Ibu masing-masing, kita mendengarkan pengumuman Bapak Ibu
bahwa hari Minggu tanggal 27 Desember ibadah berjalan seperti biasa, yaitu 3 kali ibadah. Yang ibadah pertama masuk pukul 8, ibadah yang kedua masuk pukul 9.30, ibadah yang ketiga masuk pukul 11 siang. Kami menantikan kehadiran Bapak Ibu, kita kembali boleh bersama beribadah di tempat ini, dan kami mengucapkan selamat Natal, selamat bertemu kembali di ibadah hari Minggu nanti. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Saya mengajak setiap kita bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga. Cinta kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat persekutuan yang manis dengan kuat kuasa Roh Kudus akan memberikan kita penghiburan, pemeliharaan dan kesempurnaan hidup sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya diberkati, katakan bersama. Bapak Ibu dapat meletakkan persembahan di pintu keluar yang telah kami sediakan. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati.